sebagai koordinator penyuluh versi kecamatan harus bisa mensosialisasikan, apalagi terkait dengan laporan yang terbaru. Ini sudah mulai laporan itu harus diserahkan pada bulan ini karena dapat SK sebagai KWA revitalisasi, dan itu sangat erat kaitannya dengan tugas penyuluh agama Islam baik yang PNS maupun non PNS, pelayanan, terutama pelayanan di KWA, karena banyak, bukan hanya rujuk atau nikah saja di KWA, pelayanan keagamaan itu sudah masuk di KWA. Bapak-bapak sekalian, terutama Bapak Ibu penyuluh, beberapa hal penting saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama, bahwa perlu disadari terutama oleh Bapak Ibu penyuluh, peran, tugas pokok dan fungsi para panjenengan semua ini adalah tupoksi yang sangat strategis di Kementerian Agama, sangat strategis. Jadi garda terdepan Menteri Penerangan di kabupaten itu adalah para penyuluh. Oleh karena tupoksi yang begitu strategis dan begitu penting ini, ada beberapa konsekuensi logis yang harus diterima oleh Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus terus menyerap informasi sebanyak-banyaknya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumatera, atau dari Kanwil, atau bahkan dari Kementerian Agama Pusat. Karena begitu masyarakat tahu bahwa Bapak Ibu adalah penyuluh, otomatis Bapak Ibu akan dijadikan sandaran untuk mendapatkan informasi tentang apapun. Senada dengan apa yang dikatakan Pak Haji Rosti tadi, terima kasih. Jadi sebetulnya masyarakat tidak paham apakah Bapak Ibu itu penyuluh ataukah bagian apa. Yang penting begitu tahu bahwa orang Kementerian Agama itu dianggap tahu semuanya gitu. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu ditanyakan proyek di kantor kapan selesai, bisa jadi. Karena dianggap Bapak Ibu orang Kementerian Agama. Hanya tentang haji, terutama haji ya. Jadi apalagi di Sumeneb ada beberapa kejadian unik kemarin itu, sampai kemudian saya perlu memberikan statement resmi terkait yang gagal haji, kemudian di-prank oleh beberapa media seolah-olah sudah sujud syukur tapi ternyata ada haji. Itu Bapak Ibu harus mengikuti. Kalau tidak jelas, telepon saya nggak apa-apa. Pak, ini maksudnya gimana informasi ini, kan saya jelaskan. Telepon Pak Kasuban, silakan. Telepon Pak Kasibimas juga silakan. Atau telepon siapapun yang membidangi kalau misalnya ada informasi-informasi yang perlu penjelasan lebih lanjut. Sehingga nanti ketika ada masyarakat tanya, Bapak Ibu bisa menjelaskan sesuai dengan apa adanya. Jadi jangan sampai nggak tahu ya, bukan bagian saya, jangan. Harus apancaan katanya Pak Rosi. Silat. Harus dengan silat. Jadi serap informasi sebanyak-banyaknya. Terutama jika ada perkembangan tentang surat edaran dari Menteri Agama, PMA yang baru, KMA yang baru, tentang apapun. Saya kan penyuluh Pak, misalnya ada yang tanya tentang pendidikan seperti apa. Nah, Bapak Ibu tetap harus tahu lah walaupun sedikit ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi logis yang juga harus Bapak Ibu terima ketika menjadi penyuluh agama Islam, dan ini juga merupakan bagian dari tupoksinya adalah terus memperluas wawasan. Namanya penyuluh itu kan kiai yang pegawai negeri. Jadi seandainya Bapak Ibu ini diistilahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, kiainya Kementerian Agama. Yang namanya kiai kan pasti ceramah, pasti itu, baik lewat media online ataupun di pengajian-pengajian di masyarakat, minimal memberi sambutan ketika acara-acara tertentu. Jadi pengembangan wawasan itu harus Bapak Ibu lakukan.
pengawasan dan penguasaan terhadap retorika penyampaian. Karena sebagus apapun materi yang Bapak Ibu sampaikan tetapi tidak didukung dengan retorika yang bagus, maka materi itu akan kering, garing. Padahal materinya bagus, informasinya adalah informasi yang belum pernah diketahui oleh masyarakat. Penyampaiannya tidak pernah garing. Dan sebaliknya, ketika informasi ini sebetulnya sudah biasa diterima di masyarakat, tetapi retorikanya bagus, maka nanti akan menarik juga. Sehingga masyarakat selain bisa menerima informasi, menerima pencerahan, juga ada ada refresh pada dirinya. Jadi material ataupun formil itu harus betul-betul Bapak Ibu kuasai. Kemudian sebarkan informasi seluas-luasnya lewat retorika. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu adalah tokoh di masyarakat. Saya bisa memastikan 100% Bapak ini pasti tokoh di masyarakat. Seorang tokoh itu mutlak wajib hukumnya untuk bisa menjadi teladan. Apalagi masyarakat sekarang. Terus terang Bapak Ibu, masyarakat saat ini itu tidak butuh kepada ceramah, tidak butuh kepada pidato ansih, tetapi lebih butuh kepada teladan. Kalau hanya ceramah dengan berbagai materi, cek YouTube selesai. Mau cari ceramah yang kayak apa di YouTube? Mulai dari ceramah yang tidak dimengerti orang sampai ceramah yang dimengerti oleh seluruh kalangan ada. Mau cari materi apapun pasti ada di YouTube. Tetapi yang tidak bisa disajikan oleh YouTube adalah teladan. Kenapa harus ada teladan? Teladan ini adalah salah satu syarat wajib yang dimiliki untuk berdakwah. Bagaimana kita bisa memperbaiki orang kalau diri kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri? Ya memang sulit kalau cari penceramah seperti Al-Ghazali. Sulit ya, apalagi seperti Rasulullah, gak mungkin. Tetapi paling tidak ada komitmen untuk memperbaiki diri dulu. Kemudian apa yang disampaikan itu adalah apa yang sudah dilakukan. Karena melakukan sesuatu dengan teladan dan melakukan sesuatu hanya dengan kata-kata saja, tidak dari hati, tidak dijiwai, itu penerimaan dari orang yang mendengarkan pasti akan beda. Ya kita melihatlah betapa banyak para tokoh-tokoh nasional kita, baik di pesantren ataupun non pesantren, mereka begitu berhasil mendidik kader-kader sehingga menjadi kader Islam yang hebat, kader Islam yang militan, kader Islam yang mampu menjadi guru bagi masyarakat, padahal metode pengajarannya sederhana. Tetapi karena teladan ini, maka kemudian apa yang disampaikan itu betul-betul masuk pada para santri atau pada muridnya. Jadi ketika Bapak Ibu menganjurkan kepada masyarakat untuk selalu menegakkan sholat, maka orang pertama di antara masyarakat yang paling menegakkan sholat adalah harus baik, supaya tidak jadi kabura maqtan indallah itu antaqulu ma la. Apa yang kamu katakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Wah, ya mohon maaf, saya hanya bisa mengatakan, hanya bisa mengungkapkan. Selebihnya ya monggo sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi untuk mencari penceramah sekelas Al-Ghazali jelas tidak mudah, jelas tidak mungkin kalau saat ini. Tetapi paling tidak ada komitmen pada diri kita untuk tetap berbuat lebih, untuk tetap menjadi lebih baik tanpa merasa baik, untuk tetap lebih meningkatkan kualitas pribadi kita, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluk-makhluk Allah. Jadi tiga ini Bapak Ibu ya, mohon betul-betul ditekankan sebagai tupoksi Bapak Ibu penyuluh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kemudian
yang perlu Bapak Ibu tekankan lagi bahwa pada saat ini negara kita dan kita adalah bagian dari pemerintahan itu sedang getol-getolnya memerangi radikalisme. Jadi mohon nanti Bapak Ibu seluruh penyuluh menjadi garda terdepan untuk hal ini. Kepada masyarakat bahaya radikalisme seperti apa? Karena sekarang ini moderasi ya, moderasi. Apakah boleh berbeda? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kemudian, dan ini harus kita jaga, jangan sampai kemudian perbedaan di masyarakat itu menimbulkan konflik. Perbedaan selama disikapi dengan moderasi pasti indah, walaupun perbedaannya tajam. Tetapi perbedaan yang tidak tajam disikapi dengan tidak moderat akan menjadi konflik yang besar. Betapa banyak konflik seperti yang terjadi di Kalimantan tahun 2000-an itu di Sampit. Itu kan konfliknya hanya orang per orang sebetulnya, dan bukan masalah penting. Belum lagi melibatkan dua suku aja, Madura dan Dayak. Hanya perbedaan kecil tetapi tidak disikapi dengan moderat akan menjadi konflik. Tetapi sebesar apapun perbedaan, kalau disikapi dengan moderat akan menjadi apapun adanya. Kita adalah warga dari satu rumah besar kita, yaitu Kementerian Agama, dan rumah yang kita tinggali sekarang adalah Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Mari kita jaga bersama-sama kesankan bahwa pegawai Kementerian Agama adalah pegawai yang profesional, pegawai yang layak untuk dijadikan teladan. Nah, wajah Kementerian Agama ada pada kita semua. Bagaimana kita bersikap di masyarakat, maka di situ juga masyarakat menilai bagaimana Kementerian Agama. Kita jaga ini semuanya, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan tugas mulia Bapak Ibu semuanya sebagai penyuluh, sebagai juru penerang di masyarakat tentang keislaman dan tentang program-program Kementerian Agama. Seluruh komitmen Bapak Ibu yang mau dan bersedia mengawal Kementerian Agama yang kita cintai ini, mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai ibadah yang diterima. Amin. Doakan pula kami di jajaran pimpinan internal, juga bapak-bapak kepala KUA yang diwakili Pak Tohar. Kita doakan supaya tetap dikawal oleh Allah untuk menjalankan amanah yang dibebankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma barik lana ya Allah bi hayatina, Allahumma barik lana ya Allah fi Allahumma barik lana ya Allah fi ma'ishatina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana fi bayyina, Allahumma barik lana ya Allah fi awladina wa dhurriyyatina, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم طول امورنا في طاعتك وطاعة رسولك وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.